Bapak sekalian, ini adalah sesi pertama dan sesi ini berbicara mengenai paradigma. Nah, dari judulnya Anda mungkin sudah mulai menangkap sedikit. Apakah paradigma itu? Ya. Nah, kenapa kita taruh di awal? Yang jelas ya karena paradigma ini adalah sesuatu yang menentukan sekali yang membuat Anda mau atau enggak menjalankan bisnis ini. Jadi hampir semua leader yang berjalan di bisnis ini, yang mereka serius membangun bisnis, malah saya bisa bilang semuanya, itu karena pertama kali kami terbuka pikiran kami Bapak Ibu sekalian. Karena Anda mungkin bisa dengar di acara-acara OP atau di Vision Seminar atau di acara apapun atau dari NetP, para leader suka bilang bahwa saya pertama kali bergabung di bisnis ini itu karena saya sebenarnya awalnya nggak suka dengan bisnis MLM. Saya nggak suka bisnis yang cari-cari orang, ya dan lain-lain lah, jualan obat kayak dan lain-lain. Tetapi karena paradigma saya terbuka, tentunya mendapat penjelasan Bapak Ibu ya, entah ikut NDT atau ikut ke acara seminar kita yang lainnya. Dan setelah itu mereka terbuka paradigmanya dan mereka jadi serius membangun bisnis ini. Jadi maka saya bilang ini kenapa ditaruh di sesi pertama, karena memang penting sekali buat kita Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Kalau Anda lihat, ini angka 6 atau 9. Tergantung sudut pandang. Ya, maka paradigma itu sudut pandang sebenarnya. Kalau Anda lihat dari sisi kanan, angka 6. Dari sisi kiri, angka 9 Bapak Ibu. Jadi satu hal bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Bisa positif, bisa negatif Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sebabnya dibilang paradigma adalah definisinya itu adalah suatu cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan bertindak kita Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai paradigma bisnis jaringan atau dalam hal ini paradigma MLM, khususnya Tiansi Bapak Ibu. Nah, kenapa kontroversi? Di luar sana, kalau Anda sudah mulai aktif membangun bisnis ini, Anda akan ketemu banyak sekali orang bilang segala macam hal mengenai MLM. Ada yang positif, tentunya banyak juga yang negatif. Sebenarnya karena orang-orang yang bicara negatif itu, mereka belum paham mengenai paradigma ini, Bapak Ibu. Itu sebabnya Anda harus pahami, supaya nanti waktu Anda mulai presentasi, bangun jaringan, prospek teman Anda, saudara, keluarga Anda bisa jelaskan dengan tepat ke mereka. Kenapa bisnis ini sangat layak buat dikerjakan, dan kenapa banyak orang yang berhasil punya aset yang besar dan stabil, bahkan long lasting dari bisnis dance ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat kontroversinya. Ada berapa poin di sini? Dari kiri atas saya akan bahas. Butuh waktu lama untuk sukses. Ya. Yang kedua, bawahnya lagi. Isinya indoktrinasi atau cuci otak. Kenapa? Karena banyak orang datang ke acara pertemuan MLM, mereka dikasih taunya mengenai masa depan yang cerah, mengenai penghasilan yang besar, passive income dan sebagainya. Padahal kita tahu secara umum itu bukan hal yang normal buat orang-orang di luaran. Ya, dapat mobil mewah. Kayak waktu awal saya pertama bergabung di bisnis ini, saya masih mahasiswa, dikasih tahu kalau kita kerjakan dengan serius 2-3 tahun dapat BMW gratis. Buat saya waktu itu memang nggak masuk akal. Nah, itulah yang terjadi dengan kondisi masyarakat di luaran sana. Sesuatu yang tidak umum, tidak normal, ya, itu buat banyak orang nggak masuk akal. Padahal seperti kata apelen saya Pak Luis, bukan itu nggak masuk akal, tetapi akal kita yang nggak masuk ke sana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beda sekali. Kemudian markup harga produk. Kemudian produk nggak laku di MLM-kan. Bawahnya lagi, merugikan yang bergabung belakangan. Cuman yang awal aja yang berhasil. Sebelahnya lagi, tidak profesional. Banyak orang bilang di luaran, kan MLM itu cuma jual-jualan. Ya, kamu cuma jadi sales. Ya, jual-jual obat malah dibilangnya begitu. Kemudian harus punya relasi yang banyak dan usaha jualan. Banyak orang katanya nggak suka jualan. Ya, sukanya apa? Sukanya beli ya, nggak suka jual. Oke. Nah, tadi itu adalah mitosnya Bapak Ibu, katanya. Terus kita akan bahas sekarang fakta-faktanya. Yang pertama, dibilang usaha jualan. Kalau dibilang usaha jualan, sebenarnya semua di dunia ini juga jualan kan. Apapun juga jualan. Karena bisnis apapun di dunia ini, industri apapun, nomor satu ujung tombaknya apa? Penjualan Bapak Ibu. Anda beli barang Anda di rumah hari ini, rumah, mobil, sofa, TV, dan semua yang Anda punya, Anda juga beli dari seseorang atau satu perusahaan atau satu toko kan. Jadi sebenarnya selalu pasti ada yang menjual Bapak Ibu sekalian ya. Gak ada salahnya dengan jualan. Tetapi lebih tepatnya lagi kalau kita di bisnis ini, gak hanya sekedar jualan. Karena banyak konotasi negatif mengenai konsep jualan di luaran sana. Meskipun sekali lagi, semua juga jualan kok. Ya, saya punya teman jualan. Ya, apa helikopter jualannya. Ya, jualan juga Bapak Ibu ya. Ada yang jual rumah, properti, jual perumahan. Ada yang jual gedung yang nilainya bisa ratusan miliar bahkan triliunan. Ada juga orang jualan gedung. Kerjaannya apa? Jualan. Apa? Sales. Sales apa? Sales helikopter. Sales dibilangnya ya. Sales apa? Sales gedung. 1 triliun gedungnya.
tapi sales juga mereka Bapak Ibu. Nah, kita di bisnis ini bahkan lebih dari itu. Kita tidak hanya jualan saja, tetapi kita juga membangun organisasi bisnis yang besar. Yang nantinya akan jadi aset buat kita. Oke. Berikutnya lagi katanya, produk nggak laku sehingga di MLM-kan. Kita akan lihat faktanya, ya. Justru kalau produk MLM itu harus laku sebenarnya. Pengalaman saya pribadi setelah hampir 19 tahun di bisnis ini, produk itu yang membuat kita bisa bertahan besar dan bertahan jangka panjang. Banyak perusahaan MLM 1-2 tahun bubar. Ya, bukan money game loh ya, MLM. 1-2 tahun mereka bubar. Kenapa? Ya karena produknya nggak bagus. Tapi dia bisa bertahan 20 tahun lebih. Kenapa? Ya karena produknya bagus. Bahkan kenyataannya, baru kemarin ada seorang member Tian Selama yang sudah berhenti, datang cari saya lagi untuk apa? Belanja produk dan join ulang Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah lebih dari 10 tahun dia nggak ada di Tiansi, Bapak Ibu, dia bilang produknya masih butuh. Artinya apa? Memang produk kita yang membuat kenapa bisnis kita bertahan Bapak Ibu. Anda bisa lihat, ada begitu banyak sertifikasi, dari mulai ISO 14001, ada QMS Certification, GMP, ya, Good Manufacturing Product, kemudian ada Asia Pacific Entrepreneurs Leaders, ini buat perusahaan dan Mr. Lee-nya, termasuk sertifikat syariah, halal, Badan POM yang tiap tahun diperbaharui, Top 500 Asia Brand, dan aduh banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Intinya, justru karena produk kita berkualitas, makanya kenapa kita masih bisa besar sampai hari ini. Ya, bukan karena nggak laku. Terus katanya MLM itu usaha yang nggak profesional. Saya bisa jelaskan panjang lebar berjam-jam hanya buat satu kata ini Bapak Ibu, satu kalimat ini. Tetapi singkat aja Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Kita ambil referensi dari buku Business School-nya Kiyosaki, Robert Kiyosaki halaman 6. Dibilangnya apa? Profesional yang paling profesional. Jadi beliau bilang distributor multi-level marketing adalah orang-orang profesional yang paling profesional. Ya, maka itu sebabnya di buku ini kan judulnya kan Business School for people who like helping people. Maksudnya untuk orang-orang yang suka bantu orang lain. Jadi, saya boleh dong bilang, kalau saya tawarin teman saya bisnis ini, dan saya bilang ini bisnis untuk orang yang suka bantu orang. Dia bilang, sorry ya, gue nggak mau. Jadi saya boleh dong bilang, artinya Anda nggak suka bantu orang. Ya, simpel sekali sebenarnya. Ini kita harus berhasil, kita bisa berhasil harus dengan bangun banyak orang, Bapak Ibu. Bantu banyak orang juga buat berhasil ya. Terus katanya, produknya di markup. Kita lihat ya. Yang gambar yang pertama ini adalah satu jalur distribusi dari perusahaan-perusahaan konvensional yang barangnya ada di rumah Anda sekarang. Dari sofa, TV, meja makan, kursi, mobil Anda, dan lain sebagainya, handphone ya. Dari pabrik dibuat lewat importir, kalau dari luar perusahaannya, importir, distributor wilayah, distributor kota, lewat sales lagi Bapak Ibu atau marketingnya, nyampe ke toko grosir, nyampe ke toko-toko kecil, supermarket di tetangga Anda misalnya, dan baru Anda beli. Jalurnya panjang. Belum lagi masih ada tambahan pengeluaran buat apa? Iklan jelas paling besar. Hadiah, undian, kupon, sayembara, dan sebagainya. Sehingga menurut statistik, ya, biaya distribusi rata-rata perusahaan-perusahaan yang skalanya besar seperti ini, itu 80%. Bayang nggak? Harga 1.800-nya itu dari mana? Dari kemakan hanya buat semua biaya ini. Ya, nah, tapi kita di bisnis ini, di bisnis MLM Bapak Ibu, itu konsepnya adalah efisiensi konsep distribusi. Sehingga dari pabrik di Tianjin di China dibuat nih suplemen Tianjin Bapak Ibu, itu langsung nyampe ke Anda. Ya. Tidak lewat distributor wilayah, kota dan sebagainya. Tapi langsung ke Anda. Itu sebabnya kenapa kita semua, kita adalah konsumen Tianjin sebenarnya Bapak Ibu, tapi kita adalah konsumen cerdas. Karena kita sekaligus jadi distributornya. Saya bisa pakai produknya buat manfaat kesehatan saya juga bisa jual. Ya, dapat komisi, dapat bonus. Selain jual, saya bangun jaringan penjual, saya bangun jaringan pemakai, sehingga saya punya aset yang besar dan passive income nantinya. Ya, oke. Jadi konsep efisiensi, konsep distribusi. Katanya doktrinasi, cuci otak. Bro, kalau lu datang ke pertemuannya Tiansi, hati-hati loh, dicuci otak. Buat apa cuci otak? Ya, dicuci otak supaya jadi kaya. Ya kalau saya mau Bapak Ibu sekalian. Cuci otak supaya hidup kamu yang kemarin ini, ya kalau saya teman saya dulu kan bilang gitu, supaya hidup kamu yang kemarin di kos-kosan, ya itu berubah. Yang katanya jadi naik mobil mewah, yang tadinya naik motor naik mobil mewah, yang kos-kosan jadi rumah mewah, katanya digituin. Ya saya senang banget kalau bisa diubah begitu Bapak Ibu sekalian. Karena buat saya cuci otak jadi positif dan jadi berubah, jadi sukses, itu lebih bagus Bapak Ibu.
Ya. Nah, jadi faktanya kita memang membangun kualitas distributor. Anda bisa lihat, dari Anda bergabung diajarin buat apa? Baca buku positif. Ya. Kemudian dengerin ilmu-ilmu yang penting untuk membangun hubungan dengan manusia. Selain dari buku, starter pack, cara membangun bisnis ini, kemudian happy. Jelas semuanya positif Bapak Ibu. Jadi nggak heran kalau banyak orang bergabung yang tadinya kos-kosan kayak saya berubah jadi rumah mewah ya. Yang tadinya naik motor kayak saya berubah jadi mobil mewah. Ya ini hasil cocotan. Nah, Anda mau nggak dicocotak supaya jadi lebih sukses dan bantu banyak orang buat sukses? Jelas banget tentunya mau ya. Oke. Katanya merugikan yang bergabung belakangan. Faktanya, Anda lihat marketing plan Bapak Ibu. Untuk Anda berhasil menjadi bronze lion aja, Anda butuh 2 orang yang menjadi bintang 8. Ya. Dan kalau misalnya Anda hanya punya 1 bintang 8, Anda tetap bintang 8. Anda nggak bisa jadi bronze lion. Tetapi kalau kaki Anda yang 1 misalnya, yang di sebelah kanan yang gambarnya director, ternyata punya 4 kaki god lion, bisa jadi director duluan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu fakta. Jadi siapa bilang menguntungkan hanya bergabung di awal saja. Kembali ke kerja keras dan usaha kita Bapak Ibu ya. Berikutnya, katanya bisnis tipu menipu. Faktanya, Tiens ada. Saya sudah 7-8 kali ke pabrik Tiens Bapak Ibu. Dari pabrik yang kecil, yang masih ada lambang singa langit warna emas di depannya, kecilnya pun itu sudah besar sebenarnya. Sampai sekarang yang industrial park itu luasnya, aduh Bapak Ibu, jutaan meter persegi, luas sekali. Dan sudah banyak rekan kita ke sana. Kemudian reward-reward yang diberikan. Benar apa enggak? Jelas semuanya benar. Ya, kami sudah bisa jadi bukti saksi hidupnya Bapak Ibu ya. Jadi bisnisnya transparan, kemudian Anda harus paham perbedaan antara bisnis MLM yang benar, yang anggota dari APLI kalau di Indonesia, atau kalau di dunia WFDSA, World Federation of Direct Selling Association, Anda harus bedakan dengan money game. Dari beberapa faktor aja. Biaya pendaftarannya, kalau MLM murah, kita 99.000, setelah itu Anda ngapain? Beli produk. Jadi kalau Anda belanja 10 juta, 12 juta platinum itu belanja produk Bapak Ibu. Ya mau hanya belanja 1,5 juta bronze juga boleh kok. Ya akumulasi buat jadi platinumnya. Tapi kalau money game, pendaftarannya sangat tinggi dan produknya pun biasa harganya mahal tapi nggak worth it. Maksudnya barang yang nggak ada artinya dijual sampai jutaan bahkan puluhan juta. Karena nggak mentingin produk, hanya muterin uang. Maka namanya money game Bapak Ibu. Produknya jelas bagus kualitasnya. Money game nggak jelas. Peluang keberhasilannya sudah saya jelaskan juga. Money game ya jelas kalau Anda duluan Anda berhasil. Kemudian yang terakhir adalah penentu keberhasilannya berdasar siapa? Kerja keras kita. Kemudian berdasar apa? Marketing plan-nya yang kita juga toh sudah syariah. Jadi kembali lagi ya ke kitanya Bapak Ibu ya. Gimana kita mau serius. Kalau money game, orang yang duluan akan berhasil. Banyak orang yang direkrut, nggak perlu kerja apa-apa, janjinya selalu seperti itu. Nggak usah kerja apa-apa, dapat uang, nggak usah ngapa-ngapain. Anda harusnya malah ragu kalau ada orang bilang, yuk join satu bisnis, taruh uang, nggak usah ngapa-ngapain, dapat duit terus setiap bulan. Hati-hati, sudah banyak yang tertipu. Ya. Nah, katanya harus punya relasi banyak. Contoh faktanya, ada rekan kami, upline kita semua, Palestinian, memulai bisnis Tiens dengan profesi sebagai penjual panci dan VCD bajakan. Ya, kos-kosannya masuk gang lagi di depan kampus Maranatha di Bandung, Bapak Ibu ya. Ternyata hanya dalam waktu beberapa tahun saja bisa punya jaringan jutaan orang dan hari ini income-nya miliaran setiap bulan Bapak Ibu. Passive income. Kemudian pendapat para ahli mengenai bisnis network marketing. Bill Gates, network marketing adalah salah satu best kept secret ya, maksudnya ini satu rahasia umum gitu ya yang sebenarnya sudah ini bisnis yang luar biasa. Masa depan dari ekonomi dunia itu terbentuk dari komunitas konsumen. Itu sebabnya Kiyosaki juga bilang bisnis MLM yang tepat adalah bukan bisnis jaringan jualan barang enggak, tapi bisnis jaringan pemakai produk atau konsumen. Tadi saya sudah jelaskan juga, kami konsumen, tapi konsumen cerdas. Kita jadi distributor sekalian, bisa mengembangkan jaringan ya. Kemudian ada banyak lagi orang penting bilang, intinya adalah ini bisnis yang mereka rekomendasikan. Jadi layak buat Anda ikuti ya. Kemudian, kenapa harus Tiens? Terakhir nih Bapak Ibu. Karena kita punya 6 pilar. Pada lihat MLM, ditawarin MLM apapun, Anda pokoknya cek aja. Ya, 6 pilar. Perusahaan, produk, marketing plan, kemudian reward-reward yang diberikan, konferensi internasional, dan support sistemnya. Kalau Anda ragu dengan 1 atau 2 diantaranya, biasanya perusahaannya nggak bagus. Tapi kalau Tiens, perusahaannya jelas. Ya, tadi saya sudah ceritakan. Produknya jelas. Tadi saya sudah ceritakan juga, 20 tahun bertahan, kenapa? Ya karena produknya Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah lama nggak bergabung, nggak belanja produk, sudah berhenti, bahkan sudah ke-delete ID-nya, join lagi, kenapa? Karena butuh produk Bapak Ibu. Ya, marketing plan-nya luar biasa.
salah satu MLM yang ini MLM pertama saya, ya, dan saya berharap semoga yang terakhir Bapak Ibu. Tetapi saya sudah banyak punya teman yang bergabung di macam-macam MLM. Marketing plan-nya sampai hari ini nggak pernah ada satupun yang melebihi hebatnya daripada perusahaan Tians ini. Apalagi setelah marketing plan baru tahun 2016 kemarin Bapak Ibu. Itu percepatannya luar biasa sekali ya. Nah, kemudian reward-rewardnya. Dari awal saya bergabung pertama kali, waktu masih kuliah, tidak pernah ada satupun perusahaan MLM yang berani ngasih reward mobil mewah gratis. Ya, tetapi begitu Tians masuk dan memberikan reward BMW gratis saat itu, dan akhirnya sudah banyak yang dapat, kita terbukti meledak. Ya, bisa dibilang pioneer MLM memberikan reward gratis mobil mewah, Bapak Ibu, yang sampai hari ini mencetak sejarah dan nggak pernah ada lagi bisa nyaingin Tians. Saya berani jamin itu ya, nggak pernah ada lagi bisa nyaingin Tians sampai dengan hari ini. Oke, kemudian konvensi internasionalnya. Tiap tahun kita ada konvensi internasional, ada juga kadang regional, Bapak Ibu ya, pindah-pindah negara untuk memberikan rewardnya. Anda bisa ketemu distributor puluhan ribu orang dari 100 negara, Bapak Ibu ya. Kemudian support sistemnya. Kita One Vision adalah support system terbesar Tians di dunia, Bapak Ibu. Jadi kita harus bangga loh kita One Vision. Kenapa? Kita support system Tians terbesar di dunia, ya. Dan kemudian support system ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita mau bergabung di satu bisnis pemasaran jaringan, kita harus punya komunitasnya dan kita harus tahu cara-caranya. Kebetulan One Vision isinya leader-leader yang sudah sangat profesional, sudah sangat pengalaman. Anda cuma tinggal ikuti caranya. Kalau Anda memang serius, Anda mau kerja keras, sudah pasti Anda akan berhasil Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah 6 pilar memilih MLM Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi saya di awal promosi mengenai core meeting. Kemudian ada satu lagi acara yang saya mau promosikan yaitu Royal Weekend. Ada namanya PBO di Business Tians dan One Vision. Saya nggak akan ceritakan. Nah, ini ada satu parameter patokan buat Anda berhasil punya aset yang bagus Bapak Ibu. Salah satu patokan awalnya adalah menjadi seorang royal. Nanti kita juga akan berkenalan dengan para royal yang baru di bulan ini. Dan ada acara yang khusus sebagai reward mereka-mereka yang royal, yaitu bisa ikut acara Royal Weekend. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sharekan sama Anda hari ini bisa membuka paradigma Anda. Dan Anda bisa menyusul kami, bahkan melebihi kami, menjadi orang-orang sukses di Tians yang berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Bu Trisna. Terima kasih.